Oh ya, Ya, silakan. ya nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung di room meeting kami. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir pada kesempatan ini dan tentunya kita akan mendengar pemaparan materi. Ini materinya eh, sangat menyenangkan ya. Jadi pasti banyak sekali akhir-akhir ini saya lihat di sosial media banyak yang bertanya kalau corona ini berakhir kira-kira mau ngapain ya gitu. Mungkin ini adalah salah satu referensinya mungkin ya di sini judulnya jalan-jalan ke 3 negara hanya dengan 3 jutaan. Wow, gimana ya? Pasti penasaran kan Bapak dan Ibu semuanya? Oke, kalau gitu langsung saja saya sambut presenter kita Ibu Foni SS. Kepada Bu Foni, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Moderator. Iya, host atau moderator Bu Yasmi? Moderator, Bu. Halo Bu Yasmi. Eh, ya, saya moderator, tapi berhubung host, ya. Ya, Saya moderator, baiklah. Bu. Halo. Ya, halo. Sudah ya, jelas? Oke, Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih untuk yang sudah hadir di sini. Pasti ingin tahu ya tentang jalan-jalan ke 3 negara hanya dengan 3 juta koma ya. Dan ternyata koma yang sebenarnya saya alami kemarin itu ketiga negara itu 3,9 juta. Tapi kemarin-kemarin ternyata tergantung dolar juga Ibu. Sempat ada yang itu 3,7 juta. Berarti ada penurunan ya sekitar 200.000. Nah, yang pertama kita lihat di PowerPoint, entah ini muncul atau tidak, tapi kalau di handphone saya muncul, apa saja sih pasti di benak kita ya ketika kita tahu, wow, 3 negara, 3 juta sekian, dan ternyata syaratnya hanya 3 saja untuk pertama. Pertama itu fotokopi KTP, pasti itu penting banget. Dan yang kedua itu adalah fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan sebelum masa valid ya atau habis masa itunya kan ada luar paspornya ya. Langsung yang ketiga itu booking seat. Jadi ada uang atau disebut juga uang pendaftaran hanya 500.000 saja. Nah setelah itu 500.000 dari total biaya yang 3,9 atau nanti ada info lagi kalau ada dolar turun jadi 3,7 juta, bayar 500.000, Ibu sudah dapat sudah masuk menjadi peserta grup di WA. Nanti kita ngobrol terus WA, ada panitianya di sana dan calon-calon pesertanya juga di WA itu. Dan nama grupnya itu calon peserta 3 negara. 500.000 ya Bu. Nah setelah itu Ibu sisanya Ibu bisa cicil. Ibu ada uang 500.000, bisa cicil begitu Bu dengan dicicil. Nah nanti sisanya 2 minggu sebelum berangkat Ibu baru harus melunasi sisanya gitu ya. Jadi ini wow banget kan, udah harganya murah dicicil pula. Nah setelah itu dan tanggal bulannya juga bisa Ibu diprediksi sekarang misalnya saya ada waktunya nanti Agustus atau saya bulan Desember nih saya pengen tahun baruan di luar negeri gitu ya. Nah Ibu bisa dengan tanggal itu Ibu bisa konsultasi dengan panitia ada di tanggal berapa, Ibu bisa pilih sendiri. Lalu dengan makan sehari disediakan makan sehari 3 kali Bu. Jadi dengan uang yang 3, sekian Bu sudah tidur hotel bintang 3. Lalu dengan makan yang sehari 3 kali, menunya jangan khawatir, menunya masih menu lidah Indonesia. Jadi di sana memang makanannya ala Indonesia. Nah terus satu bis
sana juga ada kafe bis, satu bis itu berjumlah 40 orang dengan kursinya dua. Jadi ada bis yang jok kursinya itu 32, tapi kalau yang sekarang dua. Lebih nyaman ya. Lalu berangkat dengan pesawat apa dan kemana saja, seperti itu ya. Dengan kita pertanyaannya, berangkat 3 juta sekian itu sudah dengan berangkat pesawat pulang pergi. Kita menggunakan pesawatnya Air Asia ya Bu ya. Lalu destinasi itu lokasinya kita mau kemana aja sih? Dan ternyata 3, sekian itu kita 3 negara seperti judul yang saya janjikan, itu kita bisa berangkat ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di Malaysia 9 lokasi, di Singapura 6 lokasi, Thailandnya 9 lokasi, dan lamanya kita itu 5 hari 4 malam. 3 hari di Malaysia ya, bermalam 3 hari di Malaysia. Malam pertama kita bermalam di hotel bintang 3, hotelnya sudah dipastikan Hotel Silka, dan itu biasanya Hotel Silka yang kita pertama singgahi, kita tidur di malam pertama itu kalau di Indonesia mungkin di kabupatennya, di kabupaten Malaysianya itu, tapi hotelnya Silka. Dan malam kedua kita yang di kotanya masih tetap nama yang sama tapi hotel yang berbeda, karena lokasinya di kota yang dekat dengan itu menara tower yang kembar itu loh, ikonnya Malaysia. Lalu untuk di Singapura kita hanya 1 hari saja dan tidak bermalam. Kenapa tidak bermalam di Singapura? Ada kemungkinan di Singapura itu untuk biaya hotel mahal atau ada kemungkinan juga karena Singapura negaranya kecil, jadi untuk mengelilingi juga cukup untuk 1 hari di 6 lokasi itu. Dan di Thailand kita 9 lokasi di sana, bermalamnya 1 malam, dan hotelnya dipastikan hotel bintang 3, namanya adalah Hotel Ambassador. Dilanjut, ini kalau lihat PowerPoint yang saya selanjutnya di handphone saya sih sudah muncul, tapi di laptop belum ya. Di slide PowerPoint saya selanjutnya adalah destinasi jalan-jalan ke 3 negara. Di situ disebutkan ke Malaysia itu yang tadi sebutkan 9, ini ada rinciannya. Kita di Malaysia itu ada Istana Negara, Putrajaya, Batu Kapa, gitu ya, Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, City Gallery, ya, langsung KLCC, pasti Twin Tower itu yang ikonnya banget Malaysia ya. Langsung ada Chocolate Kingdom, di Malaysia kita lihat langsung pabrik Chocolate Kingdom, kerajaan coklat di sana ya. Lalu kita ke Malaka, lalu dan terakhir kita pada buahnya dengan shopping at local product. Nah, kita bisa shopping. Lalu destinasi untuk di Singapura yang tadi saya sebutkan 6 lokasi itu adalah Merlion Park. Ya itu ya, kita, apa sih namanya yang singa itu ya, singa. Wah itu ikonnya banget Singapura. Lalu kita bisa ke marinanya juga, langsung ada Sultan Mosque, kita ke Masjid Sultan, ada Universal Studio. Wow, ini juga Universal Studio itu ikon juga. Jika kita berfoto di sana, orang-orang pasti sudah tahu, wah itu pasti Singapura. Okay? Lalu di situ ada Braga Street, kita jalan-jalan juga, langsung ke Tower, ke Garden. Nah ini yang paling saya suka itu ketika Garden by the Bay. Nah itu artinya ternyata di Singapura itu ada kebanggaan juga, selain Marion Park dan selain juga Universal Studio, mereka juga ada Garden by the Bay. Itu adalah hutan buatan. Kemudian hutan buatan loh ya. Langsung ke Thailand. Di Thailand ada kampung Wat Cham, itu gajah. Kita bisa langsung lihat atraksi gajah, banyak sekali gajah di sana. Camp-nya. Lalu di situ ada Tan Kuan Hill,
ada Foreign View Paint di situ ya, langsung ada juga Asia Night Market ya. Asia Night Market itu Para tadi kumaha? di atas sungai ya, jadi yang berjualannya di atas malam-malam langsung ada sleeping juga. Oke, sleeping juga. Ada Asia Night seperti ke mall besar yang di sana ya. Langsung ada Shanghai ya. Langsung ada Dragon Head. Dragon Head itu ada kepala naga. Jadi kalau di Singapura ada kepala singa, di Thailand dia punya kepala naga. Dan ada kita ke mana itu ya? Oke, Santika Beach. Dan ada Floating Market. Oke, apa saja yang menarik di Malaysia katanya ya? Oke, jadi saya untuk meeting sekarang ini lebih ke bukan ke materi, tapi lebih ke informasi bagaimana kita bisa ke 3 negara ya dengan harga yang minimal, tapi bisa waktunya disesuaikan. Oke, saya akan bercerita tentang apa saja yang menarik di Malaysia. Jadi ternyata di Malaysia itu pengamirnya itu rapi-rapi, elit. Jadi mereka ngamen yang sudah ada tempatnya gitu. Jadi ada apa? Dengan sound system yang wah seperti kita nonton konser aja sih, gitu ya. Dan di sana saat Istana Merdeka, jika kita beruntung, kita datang di sana jam-jam pagi atau jam-jam sore, jika kita beruntung banget, kita bisa lihat langsung menyaksikan dari dekat pertukaran penjaga dengan petugasnya, pertukaran petugas berkuda. Ya, kita bisa lihat, kita boleh dekat-dekat. Malaysia, Singapura, Thailand, mungkin juta, 4 juta. Ya, sebentar ya, maaf, Ibu, saya masih presentasi, Bu Kapos. Nanti untuk pertanyaannya ya. Tahan dulu ya, Ibu. Bentar, masih sesi pemaparan. Nah, langsung di Istana Merdeka, mereka senang banget ketika kita izin untuk berfoto, boleh banget dipersilahkan ya. Dan ini jika saya di bawah, aduh ini ada karena saya suka banget selfie kebetulan. Kalau bisa dilihat ini adalah foto-foto saya ketika akan pergi dari mulai menggunakan Air Asia Com. Dan foto yang itu sepertinya belum naik lagi ya PowerPoint-nya. Ketika saya di Istana Merdeka dan di situ ketika di apa ya namanya, saya lupa lagi di situ tempatnya, pokoknya di situ ada bendera-bendera banget antar negara, asik banget juga untuk berselfie. Dan di PowerPoint saya juga ada ketika saya berselfie di Kuala Lumpur Twin Tower, Menara Kembar. Karena biayanya sepertinya ini impossible banget gitu, 3 juta, 3 negara. Jadi di awal juga saya sepertinya tidak percaya gitu ya. Jadi kita dengan nominasi itu, jadi saya tidak sendiri. Jika dilihat di PowerPoint saya, di situ ada saya ajak berempat, saking excitingnya, saking senang banget gitu ya. Wow, 3 negara ya Allah. Saya kebetulan kebetulan banget saya bisa mengajak anak saya, suami, dan ibu mertua. Jadi saya perginya ke sana berempat. Ya. Oke, tadi apa saja menarik di Malaysia sekarang? Nah ini ya, sudah tampil di PowerPoint, itu ada foto-foto kolase. Bisa dilihat juga, ini yang terpilih saja ya. Sebenarnya kalau di itu ketiga negara saya bisa sambil mengirimkan 200 lebih foto. Oke, selanjutnya apa saja yang menarik di Singapura? Oke, ya seperti yang di awal sudah saya bicarakan, di Singapura kita bisa melihat hutan buatan, tapi ini entah menarik atau enggak gitu ya. Ini tips saja, tips dan informasi. Ketika kita jalan-jalan di Singapura, hati-hati jajan di sana kita mau jajan ya, karena tidak sama itu tidak dengan uang saku. Uang jajan gitu ya, belum gitu. Nah, ketika jajan di sana, pengalaman saya ketika di Narian Park itu kepala singa, tahu banget ya. Jadi ketika kita
kita jajan dan memang hawanya panas banget di sana juga ada kelapa muda. Nah, kelapa muda itu ketika saya beli, untuk saya cuma beli satu. Anak dan suami dia hanya ingin es krim. Nah, saya untuknya beli satu. Ketika beli satu itu kelapa muda harganya 8 dolar. Saya pikir loading otak saya langsung cuma 8.000, kirain 8.000 rupiah gitu ya. Ternyata 8 dolar ya, kalau dikalikan 10 itu udah 80.000 ya. Dan ternyata saat saya berangkat di Singapura itu, dolar Singapura itu lebih tinggi dan nominalnya di angka $1 itu 12.000 rupiah. Jadi harga kelapa muda yang saya makan di sana harganya $106.000 rupiah. Makanya ketika pulang ke Indonesia, balik lagi ke sini saat ramai, ada seperti dendam di sana. Kalau ada dekat pom bensin ada kelapa muda, pasti saya beli kelapa muda. Dendam karena kelapa muda itu memang benar-benar real harga yang hanya 8.000 rupiah. Oke. Dan jangan kaget juga ketika kita ada di Singapura, kita itu akan kita itu tidak sama sekali tidak akan mendengar suara azan berkumandang. Ya, seperti kita tahu azan itu 5 kali dalam sehari, tapi sangat disayangkan azan tidak berkumandang di sana. Jadi kita dari tim panitia pasti mengingatkan sudah waktunya sholat ibu, gitu. Jangan khawatir, ada yang mengingatkan. Oke. Dan di Singapura juga terkenal dengan kebersihannya, kebersihan nomor 1. Pasti bakalan rewel. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak angkat sampahnya. Dan ketika bis kita kotor, misalnya kita turun dari bis, mau ke bis destinasi yang lain gitu ya, mau ke lokasi yang lain. Bis itu kita sampai dibersihin, soalnya kalau enggak bisa dendanya itu bisa sampai 5 juta. Luar biasa. Jadi hati-hati banget, Singapura terkenal banget kebersihannya. Oke. Next, dan ini bisa dilihat kalau saya belum naik ya. Ini ketika saya di foto-fotonya seperti tadi, ini pilihan yang agak lumayan, yang menurut saya ini the best-nya sih. Kenapa di Marian Park, di patung singa saya hanya bertiga, ternyata sangat disayangkan. Ibu mertua saya ternyata sudah kelelahan, dia hanya menunggu di bis. Jadi hanya kita bertiga ya di Singapura. Oke, waktunya masih ada ya. Nah, sekarang di foto-foto di Singapura ada apa saja yang menarik di Thailand? Oke, yang menarik di Thailand seperti yang tadi saya bicarakan, di Thailand itu lebih kental dengan agamanya ya, jadi etnisnya lebih ke agama Buddha gitu. Jadi di sana banyak sekali patung-patung yang kita bakalan ke sana. Oh, suaranya kecil ya? Suaranya kecil, udah besar belum Bu? Sudah sih. Mudah-mudahan udah ya. Nah, patung ada di sana, ada patung Sleeping Buddha besar banget. Dan kenapa kita melarang ribut di sana? Karena menurut panitia sebelum kita turun di bis pasti dia bakalan bilang, mengingatkan kita untuk ibu bapak-bapak, kita sekarang ada di Sleeping Buddha. Harap jangan ribut. Karena nanti kalau ribut, patungnya bisa langsung dibangun. Tapi itu candaan sih. Oke, dan di sana kita akan dibawa ke Taman Banda, ada taksi gajah pastinya. Kendaraan gajah ya. Oke, ada kendaraan tradisional di sana. Kendaraan tradisional di sana itu namanya tuk-tuk. Tuk-tuk lucu banget namanya. Lucu dengan bentuk mobilnya. Tuk-tuk gitu ya. Dan ada seperti yang tadi sudah saya bicarakan di depan, ada kepala nah ini ya, yang resort saya mungkin sudah kelihatan. Kendaraan tradisional, oke, kepala naga namanya kepala naga. Sebenarnya kalau di Singapura kan ada kepala singa, di Thailand ada kepala naga. Badan dan ekornya pun ada. Tapi menurut guide-nya, jadi si badannya itu misalnya kita kepala naga ada di kota mana, badannya ada di kota mana Bu, Bapak, jadi ibu bapak sekalian. Jadi terus nanti ekornya ada di daerah mana gitu. Misalnya kepala naganya ada di Jakarta, badannya
patung badannya itu ada di Bandung, ekornya ada di mana gitu, di Bogor gitu. Di tempat yang berbeda. Nah, itu saja pemaparan saya. Akhirnya di sini ada kata-kata ucapan terima kasih untuk instruktur dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Sebentar, siapa saja yang ada di sini? Ada Faisal, oh ada Pak Galih, teman kuliah S2. Terima kasih sudah menyimak suara saya terdengar atau tidak. Pemaparan saya cukup sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dengan senang hati saya menjawabnya. Silakan untuk moderator, saya kembalikan. Silakan. Luar biasa sekali ya Bu Foni. Mari kita menghitung lagi sudah berapa lama kita di rumah aja. Nah, selama di rumah aja ini kira-kira udah terbayang mau kemana aja Bapak dan Ibu setelah nanti pandemi ini berakhir. Nah, di sini Bu Foni menjelaskan dengan sangat gamblang sekali ya Bu. Saya jadi pengen ke sana ya Bu. Oke, silakan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di room ini yang mau bertanya boleh langsung acungkan tangan atau ya sudah diaktifkan audionya. Kami di warnet kumaha eta Datang kepada kami ngetik di warnet Bu Haja Sudarsi, Bu Rian Lestariani, Pak Gali, Pak Heri. Silakan yang ingin bertanya kepada Bu Foni. Sajan sabaraha? Jam teh 2.500, ayo nama 3.000 sama Ya, jangan lupa untuk Bapak dan Ibu silakan yang mau bertanya. Silakan, tadi Ibu sepertinya Ibu Haji Sudarsi. Ibu Haji Sudarsi sudah ingin sekali. Silakan, ada yang Ya, silakan Bu Haja Sudarsi. Mau bertanya silakan Bu. ada melanda pedik nambut laptop nambut elak nambut laptop Atau mungkin Pak Gali, Pak Heri, Bu Rian, silakan yang mau bertanya. Ya. Atau Ibu ada pertanyaan nggak di chat bisa dibacakan oleh Bu Yasmi? Can. Di chat belum ada Bu. Can eta eta teteh. Oh, ini ada yang sampai bertanya. gagal. Nomor kontaknya Bu Foni. Jadi kianya, jadi ayah dua versi. Boleh? Teh ini teh kieu. Nu atah nanti Kontak boleh saya garpu. Langsung di untung masak kilo itu teh boleh, ini nomor kontak saya ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Heri. Betul ya Pak Heri, ini bertanya, kata Pak Heri, untuk daftarnya gimana katanya Bu? Untuk daftarnya, silahkan bisa lewat saya. Karena kebetulan travelnya saya kerjasama dengan travel. Oke, itu bisa langsung ke Bu Foni, Bapak. Ya, boleh. Untuk daftarnya gimana? Silahkan chatting saya. Untuk Ibu Haji. Dan untuk daftarnya, siapkan saja yang 3 itu saja ya persyaratannya. Langsung sudah dapat booking sheet. 3 persyaratan itu adalah fotokopi KTP, fotokopi paspor yang masih berlaku, dan uang 500.000. Sudah, setelah itu kita ada grup. Terus komunikasi terus di situ. Grup calon peserta tur 3 negara gitu. Jadi boleh saya tambahkan Bu Yasmi? Boleh? Ya, silakan Bu. Ya. Ya. Jadi yang saya alami untuk ketiga negara Bu Foni. ini,
Ya, halo, gimana? Eh, Ibu salah satu bisa dinonaktifkan tidak, Bu, untuk Apa gimana? suaranya? Oh, untuk suaranya ya? Yang, Oke, sebentar. ya, Oke, ini ya. Sudah, Bu? Sudah jelas ya? ya sudah jelas, Bu. Ya, silakan. Iya. Tapi tadi pemaparan saya lancar kan ya, Bu ya? Jelas suara? Ya, namun jadi ada suaranya seperti berbayang kembali. Ya, silakan dilanjutkan, Bu. Oke. Karena berhubung belum ada pertanyaan, jadi tips saja, informasi juga yang saya rasakan ketika ketiga negara itu namanya keluar negeri ya, hampir sama ketika kita berumroh. Jadi kita sama-sama punya apa? Dalam satu bis gitu. Terus bedanya itu kalau di ketika umroh kan kita lebih ke ibadah lagi, sholat lagi gitu ya, ibadah yang banyak gitu kan. Tapi kalau ketiga negara kita lebih ke selfie lagi, selfie lagi. Nah begitu Bu. Dan biasanya waktunya untuk di lokasi ini itu dibatasi ya, misalnya hanya 1 jam. Nanti kata tour guide-nya pasti dia bilang 1 jam lagi ditunggu ya di parkiran yang ini gitu. Jadi di antara semua peserta dalam satu bis itu perlu banget kekompakannya ya. Jadi kita nggak bakalan berangkat kalau masih ada yang tertinggal pastinya gitu. Dan jangan kadang kita harus bisa memposisikan diri juga ya. Jangan sampai seperti saya yang pernah jadi troublemaker gitu. Ditungguin lalu pas naik bisnya langsung pada disurakin gitu karena telat. Soalnya konsekuensinya ketika salah satu kita ada yang telat-telat gitu, nanti pasti ada dinasti gitu ya, ada lokasi yang ya ternyata di jadwal ada harusnya kita ke situ, malah karena ada telat nanti kita rugi, ada lokasi yang nggak kita kunjungi, kan sayang. Jadi diharapkan untuk kekompakannya di antara teman sesama bis. Oke, silakan Pak Galih. Suara saya bagus nggak? Kayaknya Pemaparan saya bagus nggak? ada pertanyaan, Bu. Ya, Ada coba pertanyaan dari silakan. Pak Galih, Bu. Ya, Ini kata Pak gimana? Galih, dengan 3 juta koma, apakah lokasinya hanya 3 negara? Apakah ada daftar negara lain? Oke, terima kasih Saya ulangi ya. pertanyaannya. Oh ya, Ya, oke, sudah. oke. Nah, terima kasih Pak Galih pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan untuk yang lain juga sebenarnya ya. Jadi tambahan informasi juga. Dengan 3 juta koma, apakah lokasinya hanya 3 negara? Yes, hanya 3 negara saja. Malaysia, Singapura, dan Thailand. Apakah ada daftar negara lain? Oh, ada. Alhamdulillah. Di travel kami ada untuk ke Korea, Korea saja. Tapi kalau nggak salah lumayan kalau Korea itu bisa sampai berapa ya? 7 jutaan, 9 juta. 9 juta hanya Korea saja. Dan kita juga pernah ada ke Jepang. Ke Jepang itu sekitar nominal 18 juta. Jepang saja. Gitu Pak Gali. Jadi kalau menurut saya gitu, makanya kemarin saya ambil 3 negara lah, 3 juta gitu. Daripada ke Korea mana 8 juta, Halo, Bu negara. Foni. Ya, gimana? Ya, silakan Bu, dilanjutkan. Ya itu saja jawaban saya. Saya rasa sudah cukup jelas. Ya, bagaimana Pak Galih? Masih ada yang ingin ditanyakan? Pak Galih, oke. Atau sudah cukup? Pak Galih, speakernya sudah dibuka. Silakan, barangkali mau menanggapi dulu, Pak. Sedikit ya. Ya, siap. Untuk jadwal, itu Ya, ditentukan Pak. oleh Halo. travelkah atau memang bagaimana sekarang banyak orang yang sudah daftar? Oke. Saya bisa jawab sekarang ya Bu Yasmi ya. Jadi Ya, silakan Bu. Untuk jadwal. nah, ini kan sistemnya tadi dengan 3 persyaratan itu langsung masuk
ke grup WA ya. Nah, di situ kita bisa komunikasi lagi. Tanggalnya berapa nih? Ya, tergantung banyaknya peserta, Pak. Jadwalnya tergantung banyaknya peserta. Minimal 40 orang saja dulu. Untuk satu bis kan ya. Baru bisa kesepakatan dan baru bisa berangkat. Oke. Ada lagi? Ya. Oke, bagaimana Pak Gali, sudah cukup Pak? Ini masih ada pertanyaan lain lagi. Bentar, sepertinya Pak Gali sedang... Oh, sudah cukup ya. Terima kasih Bapak. Ini dari Pak Heri, pertanyaannya, biaya untuk perjalanan tersebut sudah termasuk pembuatan paspor atau belum? Oke, untuk Pak Heri, saya informasikan lagi. Terima kasih. Pertanyaannya jadi nambah lagi nih ya. 3, sekian itu belum termasuk paspor, Pak. Kalau pembuatan paspor, kebetulan alhamdulillah lagi informasi ya. Jadi saya kemarin udah umroh, jadi masih bisa dipakai paspor umrohan saya. Dan ternyata anak saya belum nih gitu. Padahal dia belum 17 tahun saat itu. Tapi akhirnya kita bikin paspor buat anak dan itu biayanya 350.000. Di luar biaya dari judul saya ya, yang hanya 3 juta koma. Di luar Pak, 300. Setahu saya kemarin itu bikinnya paspor itu 350.000. Tapi karena kita keluar negerinya tidak lebih dari 1 bulan gitu ya, atau 10 hari tidak lebih, jadi kita ke 3 negara itu tidak pakai visa, tidak usah pakai visa, cukup paspor saja. Itu saja, silakan. Ya, bagaimana Pak Heri? Bentar. Oke, silakan. Sudah 11.50 ya? Jam 11.50 menit. Oh iya saya. Kalau Bu Yasni sendiri gimana Bu? Siap Bu? Ya, kalau saya jadi ya jadi pengen juga ya ke sana. Iya, Oh iya, saya dari Pari. soalnya dari dari awal juga saya kaget gitu. Saya juga tahu dari awal itu dari status WA berjalan. Kamu cerita juga Langsung kamu saya full tanya, ya. wah, Aku juga full. itu kayaknya mimpi gitu, ditunggu-tunggu ininya tanggal keberangkatan. Tapi betul itu nggak ngecewain karena saya sendiri yang sudah merasakan. Alhamdulillahnya lagi tidak sendirian dengan anak, bahkan 2 tahun yang lalu ini. Apalagi makin kesini makin profesional ya travelnya. Oh iya ini ya Pak Fasal ya, presensi. Oke. Halo. Pak Fasal silakan, ingin menanggapi atau bertanya Pak, bagaimana presentasi saya, lancar nggak suaranya? Halo, maaf, suara saya sekarang terdengar, Bu? Gimana Bu? Ya, silakan. Oke ya. Bagus, Pak Bu, Fasal keren, sepertinya diam-diam keren. saja. Ngabibita, Sayanya yang nyerocos. ngabibita, Ibu. Alhamdulillah. Tadi ada sedikit kendala teknis sepertinya Bu. Tidak ini suaranya Yang saya tidak audionya keluar nggak tadi keluar, padahal mungkin. saya ngerekam semua, Ibu. Oh suara siapa Pak Fasal Suaranya atau suara bagus, saya Bu? masuk gambar bagus. Suara Pak Fasalnya. Oh, kalau saya dari Iya. awal sampai akhir pemaparan lancar Bu? Lancar Bu, hanya tadi mungkin ketika Ibu menggunakan dua, jadi suaranya jadi terdengar double gitu. Ya, tapi tidak apa-apa Bu. Ya. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Halo Bu. Ya, Ibu silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Mangga Bu Haja Sudarsi. Mangga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atas waktunya, saya mau bertanya ini Bu.
Ya, Ya, silakan. Minat begitu ya. Kemudian kan belum punya paspor. Apakah ada pengkondisian atau pengkolektifan untuk pembuatan paspor gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Yasmi, langsung jawab ya. Ya, silakan Bu, silakan. Iya, jadi Ibu Haja, untuk pengkolektifan, setahu saya, yang saya alami juga, ini tidak ada Bu. Jadi silakan bikin dulu, apalagi sekarang paspornya udah online Bu, gampang sekali. Jadi Ibu sendiri, dan untuk daerah Sukabumi dekat ya Bu, di pengadilan imigrasi di daerah Jalur. Atau Iya. bisa saya bantu Bu, bisa lewat chatting lah. Soalnya lokasi rumah saya yang di Cisaat dekat ke jalur ke imigrasinya, saya dekat. Boleh nanti kita chatting Bu, saya bantu. Sebenarnya saya tinggal memperpanjang ya, karena paspor bekas dulu hajian juga masih ada, cuman sudah tidak berlaku. Hanya ini untuk anggota keluarga yang lain, kemarin itu kan harus daftar online. Berkali-kali saya daftar, itu tidak masuk. Katanya terbatas sudah ditutup, kan waktunya itu hari Jumat sama hari Ahad ya, itu pendaftaran itu jam sekian, itu udah ditentukan. Gak masuk-masuk tuh Bu, gitu. Oh iya, iya. Nah, kalau yang saya alami kemarin ketika mendaftarkan paspor suami dan anak ketika mau ke tiga negara, jadi kita bisa di aplikasinya itu bisa pakai nomor handphone orang lain Bu. Ketika nomor handphone kita udah mental, kita pakai saja misalnya handphone suami, nomor handphone anak, ya, pembuatan paspor Bu. Karena satu nomor handphone itu bisa mendaftarkan untuk 5 orang pembuat paspor. Itu Bu. Oh, Iya Bu. Bisa saya bantu nanti Bu. Gampang saya. Alhamdulillah pengalaman banget gitu. Jadi kesalahannya bolak-balik imigrasinya. ya terima kasih. Barangkali nanti gitu ke depannya ingin jalan-jalan seperti Ibu gitu. Seru Bu. Ya sama-sama. Sekalinya jalan-jalan 3 negara lagi Bu. Waktunya juga hanya 5 hari kan Bu. 5 hari 4 malam. 5 hari ya? Iya betul. 5 hari, 2 malam di Malaysia. Di mana Bu? Pembayarannya kalau tidak salah tadi di paparan Ibu bisa dicicil. Ya betul, bisa dicicil. Ya. Tapi kalau untuk waktu kita yang meminta atau kesepakatan Bu? Biasanya kesepakatan sih Bu, nanti ada di grup WA minimal 40 orang saja. Kita sama-sama sepakat tanggal ini. Baru kita berangkat. Oh gitu. Di grup WA kan banyak ya, banyak orang gitu. Jadi, yo ini bisa dikondisikan Bu. Ya? Jadi bisa dikondisikan mau bulan apa, tanggal apa. Ya. Ya nanti saja Bu, tadi saya udah minta nomor kontak Ibu, bisa menghubungi Ibu. Iya, ya bangga, ditunggu ya Bu ya. Selamat jalan-jalan. Aduh, saya jadi pengen lagi karena teh. Ya. Silakan, mungkin udah Ibu ada pertanyaan lain lagi Ibu moderator? Halo. Halo, Bu Yasni. Speaking Rian Lestari katanya. Halo Ibu Rian, halo Ibu Rian. Silakan Bu Rian. Halo, Bapak Ibu.
pertanyaan yang lain? Silakan. Pak Hos, cek sound Pak Hos. Ada suaranya nggak Pak Hos? Saya lagi nunggu moderatornya, Bu. Bu Yasni. Bu Yasni. Bu Yasni. Ya, Bu. Oke. Mangga Bu Yasni. Oke. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Bapak Ibu. Halo? Pak Fasal. Iya, Bu. Pak Fasal. Kedengaran suara saya, Bu? Kok nggak ada suaranya Pak Fasal? Bentar, Bu. Sebentar, saya trouble lagi, Bu, kayaknya, Bu. Sebentar, Bu. Bu Yasni? Kok Bu Yasni udah keluar ya? Halo? 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 Bu Foni, dengar suara saya? Halo? Halo, Bu? Halo, halo? Halo Pak Fasal? Halo? Ini udah. Udahan, Bu. Soalnya Bu siapa? Bu Yasni juga udah keluar, Pak. Sudah ya? Halo, Bu? Halo, Bu? Halo, halo? Bu Yasni? Halo? Halo? Halo, Bu Foni? Halo, tes Bu Foni? Halo, Assalamualaikum. Tes, Bu Foni kedengaran? Untuk pemaparan materinya, saya rasa cukup dan banyak sekali antusias dari Bapak dan Ibu yang hadir pada pertemuan ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi yang lebih informasi yang disampaikan oleh Bu Foni tadi bisa bermanfaat untuk kepada Ibu semua, dan selamat berlibur bagi yang nanti dari sekarang sudah ada rencana untuk berlibur. Oke, nanti bisa langsung mungkin menghubungi Bu Foni untuk jalan-jalan ke 3 negara tadi ya. Oke, untuk itu saya serahkan kepada host. Pak Fasal sudah bisa. Halo, Pak? Halo, Bu. Halo? Pak Fasal? Halo, Bu Yasni, terdengar? Sepertinya belum bisa ya, Pak Fasal belum bisa masuk. Masuk tapi suaranya tidak bisa terdengar. Ya, tidak apa-apa, ini mungkin kendala teknis ya. Kalau untuk seperti ini, saya juga ucapkan terima kasih. Mungkin saya sebagai moderator, perangkap host. Nah, Pak Fasal muncul. Oke, kalau begitu, ya terima kasih Bu Foni untuk pemaparannya. Oh iya, Pak Fasal suaranya masih nggak bisa muncul, katanya di sini di roomnya. Bapak, saya tutup saja. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Heri yang tadi sudah membantu juga. Di siapa untuk presensinya sudah ada tadi, jangan lupa untuk diisi. Terima kasih.
Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yasti, jangan keluar dulu. Bu Yas, gimana tadi aku pemaparannya terlalu cepat enggak? Ibu, pemaparan ini sih pas tadi ada suara, pas tadi 2 itu Bu, yang Ibu suaranya tuh jadi ada double. Yang tadi kan Ibu pakai HP sama laptop ya, jadi kedengerannya teh itu 2 kali. Jadi pas Ibu ngomong tuh kedengeran lagi gitu, bergema.